Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. P3 tegaskan baru akan bersikap jika Sandi tak jadi cawapres Ganjar. Ada apa begitu kan ya, P3 kok ngotot sekali untuk mencapreskan, untuk menjadi ya menyodorkan cawapres Pak Sandi begitu. Ada apa begitu kok ngotot sekali begitu. Kalau tidak cawapres gimana begitu, sikapnya apa begitu, akan berlabuh kepada Pak Prabowo atau apa begitu kan ya. Semakin sakit hati PDIP kalau P3 berlabuh kepada Pak Prabowo begitu kan. Tetapi politik kita kan dinamis begitu ya. Jadi artinya saya kira sudah ada kesepakatan besar sebenarnya P3 dengan PDIP untuk berkoalisi. Tapi kesepakatan cawapres belum tentu begitu kan. Jadi semuanya kan tergantung dari PDIP begitu kan. Orang akan melihat, wah kalau PDIP berkuasa lagi begitu kan, semuanya tergantung dari PDIP. Pastinya seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra ya. Begini amat ya, parpol 100% transaksional ya. Bukan berpikir berdasarkan garis ideologi perjuangan untuk rakyat, tapi kekuasaan ya. Mungkinkah hanya gertakan supaya dapat suplai logistik? Bisa saja begitu kan? Ya kita tunggu saja bagaimana nanti begitu ya. Yang satu maksa Papa Oleng, yang satu maksa ya kardus duren. Bahkan ya bau-bau akan hengkang nih ya. Jadi nanti PDIP tinggal sendiri. Bisa saja kalau PDIP tinggal sendiri ya jelas kemungkinan besar kemenangan itu sangat sulit, sangat tipis begitu ya. Kenapa? Karena mau koalisi dengan siapa begitu ya. Walaupun dia bisa ya 20 presidential threshold 20%, saya kira kalau sendirian ya mau gabung dengan siapa? Bisa saja Puan Ganjar atau Ganjar Puan begitu ya. Sandi nggak laku dijual. Iya begitu kan. Mimpi buruk PT 20% sunyi sepi sendiri begitu ya. Buset deh, Nora Ahmad yang dilihat bukan rekam jejak dan gagasan apa yang diusung buat maju Indonesia. Tapi soal untung rugi gabung sama koalisi ini atau itu begitu. Nggak kira-kira lagi ya mintanya posisi cawapres ya. Udah sehebat apa calon dan partai kalian. Banyak sekali kritikan-kritikan itu begitu ya. Bahkan dikatakan haha P3 partai ya lagi ya P3 partai kerdil ya, lagi kata-kata partai berpengaruh katanya begitu ya. Kenapa kok ambisi sekali partai P3 begitu untuk menyodorkan Pak Sandi? Ada apa begitu kan? Itu yang mesti kita lihat begitu. Jadi juga sayang seribu sayang ketika P3 begitu gabung kepada Pak Prabowo. Sedangkan Pak Sandi ya kader dari partai, mantan kader dari partai Gerindra begitu kan. Jadi ketemu lagi di situ satu gembong begitu. Satu gerbong di situ begitu. Jadi inilah persoalan-persoalan politik hari ini dinamis begitu kan. Ya bisa saja P3 itu terjebak kalau terus-menerus keluar dari PDIP begitu kan. Ya dengan PDIP ya silahkan jalani saja kalau menurut saya pribadi begitu kan. Siapapun cawapresnya begitu. Tetapi kalau bukan cawapresnya kok pada ngambek begitu ya. Ada apa begitu kan. Tanda-tanda P3 mau kabur. Bisa saja seperti itu begitu. Hampir semua partai yang kalau kadernya nggak jadi cawapres pasti akan balik kanan. Makanya semua galau saling menunggu ya. Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen ya. Amunisinya tebal banget ya, partai-partai P3 partai kecil begitu. Semangat katanya begitu ya. Tapi inilah politik kita dinamis begitu. Saya kira bahwa P3 ini begitu ya di akar rumputnya saja jauh begitu ya. Ada kepada Pak Prabowo, ada kepada Anies Baswedan, yang paling banyak kepada Anies Baswedan. Percuma partainya atau elit-elitnya saja yang mendukung Pak Ganjar, tapi konstituennya yang di bawah mendukung Anies Baswedan. Kan begitu logikanya begitu. Banyak begitu di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya P3 tegaskan baru akan bersikap jika Sandi tak jadi cawapres Ganjar. Menohok banget begitu ya. Bahkan di satu sisi ya, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romah Hurmuzi mengatakan pihaknya baru akan mengambil sikap jika Sandiaga Uno tak terpilih jadi calon wakil presiden atau cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Seolah-olah ikutan begitu ya mereka begitu ya, kok ikut-ikutan Partai Demokrat juga begitu. Kalau bukan AHY ya, katanya mau keluar sana sini dan sebagainya begitu kan ya. Sandiaga merupakan kader P3 dan menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu partai berlogo Ka'bah ini. P3 telah menyatakan dukungan terhadap Ganjar di pemilihan presiden di 2024. Kok sayang banget begitu ya, kok partai bisa bertransaksional seperti itu begitu kan. Ini kan kacau untuk membangun bangsa begitu ya.
Bahkan di satu sisi Sandiaga merupakan kader P3 dan menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu begitu ya. Satu sisi ya. Ya disikapinya kalau sudah enggak dipilih, kalau sekarang kita masih meyakini bahwa Pak Sandi adalah calon yang terbaik untuk mendampingi Mas Ganjar, kata Roma Hurmuzi begitu ya dari Aspirasi Ganjar. Di satu sisi, ya Romi tak menyebutkan secara rinci sikap seperti apa yang bakal diambil. Ia hanya mengatakan Sandiaga sudah memenuhi syarat sebagai pendamping Ganjar di pemilihan presiden tahun depan ya. Kalau tidak dipilih gimana begitu kan? Bisa saja bubar begitu kan. Bahkan ya tinggal kita berbicara apalagi hari ini ya partai parlemen P3 dan PDP kalau tidak ada perubahan ya saya katakan ini konsisten per hari ini karena kita tahu persis politik masih sangatlah cair begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kita lihat saja narasi-narasi mereka begitu kan. Apakah tanda-tanda mau keluar? Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena pada hakikatnya tidak dapat cawapres ya malah buntung mereka begitu di parlemen. Iya begitu kan ya. Ini suara di parlemen ya mau diamankan. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Bahkan tinggal kita berbicara apalagi hari ini partai parlemen tinggal P3 dan PDP. Kalau tidak ada perubahan ya saya katakan itu konstelasi per hari ini ya. Karena kita tahu proses politik masih sangatlah cair katanya begitu ya. Di satu sisi ia tak menampik kemungkinan ya perubahan di tubuh koalisi pengusung Ganjar mengingat situasi politik yang dinamis. Bahkan namun sejauh ini P3 tak punya rencana lain atau plan B ya jika Sandiaga Uno akhirnya tak dipilih sebagai cawapres Ganjar. Karena memang ketika kita mengusung Mas Ganjar itu belum mensyaratkan adanya Pak Sandi di satu sisi begitu kan. Tapi kan kalau tidak dapat cawapres ya bisa saja P3 akan nyungsep begitu kan. Karena pertaruhannya di situ adalah cawapres begitu untuk mendongkar elektabilitas dari P3 itu sendiri begitu ya sebagai partai kecil di parlemen begitu ya. Pernyataan Romi hari ini ya terlontar ya usai PAN dan Partai Golkar resmi mendukung bakal calon presiden lain Prabowo Subianto di pemilu di 2024. Bahkan ia menganggap bahwa kondisi demikian justru memperbesar peluang Sandiaga menjadi cawapres Ganjar ya. Tapi kan PDP kan melihat bahwa kalau memang cawapresnya Pak Sandi kan dampaknya kepada Pak Ganjar kan jauh begitu ya. Bahkan elektabilitasnya saja kalah begitu ya. Tidak ada apa-apanya begitu ya. Kalau kita Ganjar Sandi begitu ya. Pak Sandi karena memang banyak uangnya bisa saja dipertaruhkan di situ begitu ya. Tapi lihatlah masyarakat yang menentukan ini semua begitu. Sia-sia juga begitu kan. Menghabiskan dana 1 triliun misalnya Pak Sandi. Tapi kalah begitu kan. Logikanya juga gimana begitu. Oke, nah inilah politik kita begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.